Pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, tegak, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Hadirin adik-adikku semuanya di kelas 10 dan kelas 11, Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan momen yang sangat penting, momen yang penuh dengan sejarah, yakni di tanggal 2 Mei 2024. Di sini adalah lahirnya Hari Pendidikan Nasional, yang mana pendidikan adalah kendaraan yang utuh, kendaraan yang sesungguhnya manusia dalam melaksanakan aktivitas sesama hidup di dunia untuk meraih di akhirat. Maka disinilah pendidikan harus kita junjung tinggi. Di dalamnya penuh dengan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai ketuhanan. Maka di dalam pendidikan tidak akan bisa lepas dari yang namanya pendidik dan peserta didik. Maka menjadi pendidik yang baik adalah satu kata kunci, memahami bahwasannya para peserta didik datang ke sekolahan, ke madrasah, itu membawa 1001 masalah. Para peserta didik datang ke sekolahan dengan membawa 1001 masalah dari rumahnya masing-masing. Maka disinilah hadirnya Bapak Ibu guru yang berangkat dari rumah ke madrasah atau ke sekolah, tidak lain menyambut kedatangan 1001 masalah dengan 1001 solusi. Maka Bapak Ibu guru adalah solusi bagi para pendidik ketika para pendidik berangkat ke madrasah membawa 1001 masalah. Maka disinilah letak sinkronisasi antara pendidik dan peserta didik. Maka jangan sekali-kali para pendidik
yang kemudian menjustifikasi para peserta didiknya datang dengan keadaan masalah. Memang betul bahwasanya mereka dikirim oleh Allah ke madrasah untuk belajar. Maka solusi yang terbaik adalah para pendidik bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberi amanat oleh Allah untuk melanjutkan tongkat estafet baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu adalah penerang, maka kemaksiatan adalah gelap gulita. Tidak akan bisa bersatu selamanya antara cahaya dengan kegelapan. Maka begitu juga layaknya tidak akan bisa bersatu antara ilmu dengan kemaksiatan. Maka marilah kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin di dalam madrasah maupun di luar madrasah untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanat kepada para peserta didik. Perlu diingat bahwasanya peserta didik ini adalah satu kesempatan yang mulia, kesempatan yang baik yang tidak akan bisa terulang kembali selama 3 tahun di madrasah. Masa yang paling jauh, waktu adalah masa yang paling jauh, tidak akan bisa diputar kembali. Matahari masih bisa diukur, bulan masih bisa diukur, jarak tempuh sejauh manapun masih bisa kita datangi. Akan tetapi waktu di madrasah selama 3 tahun tidak akan bisa kita ulang kembali untuk bersama dengan Bapak Ibu guru. Maka amanat kepada para peserta didik, ingat, junjung tinggi kemuliaan ilmunya Bapak Ibu guru. Apabila saudara-saudara semuanya ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meminjam kalamnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Beliau mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang menginginkan dunia itu bisa dikuasainya, maka dia tidak lain jalannya adalah menggunakan ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat itu dikuasainya, maka tidak lain adalah ilmu pengetahuan. Dan apabila mereka ingin menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, ingin dikuasainya, maka tidak lain itu juga menggunakan ilmu pengetahuan. Maka dari itu kesempatan adik-adikku semuanya, waktu sangat singkat. Yang kelas 10 sebentar lagi akan pindah di kelas 11. Masa kelas 10 hilang digantikan dengan yang lainnya. Yang kelas 11 pindah di kelas 12. Tidak lama, 1 semester saudara-saudara akan bersama dengan Bapak Ibu guru. Maka kita lihat kakak-kakak kita sudah dilepas secara begitu, maka pantauannya kembalikan kepada dirinya masing. Maka berbahagialah, jangan seperti ikan di dalam air. Ada satu cerita, ada para ilmuwan yang berdiskusi di atas kolam, kemudian berdiskusi tentang keilmuan. Singkat ceritanya, para ilmuwan tersebut memberikan satu kesimpulan kepada sahabatnya bahwasanya ada sumber kehidupan yang disebut dengan air. Maka air adalah sumber kehidupan. Tidak akan bisa orang lepas dari air. Itu kesimpulan diskusi para ilmuwan di atas kolam. Lantas ada satu ikan yang mendengarkan pembicaraan para ilmuwan tersebut, dan dia merespon, bercerita kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai ikan, saya tadi mendapatkan para ahli ilmu di atas kolam bercerita bahwasanya air adalah sumber kehidupan. Orang tidak akan bisa lepas dari air." Maka ikan itu bercerita dan sepakat bersama dengan teman-temannya mencari air sebagai sumber kehidupan. Maka begitu bodohnya itu ikan, begitu tidak pahamnya itu ikan, di dalam dirinya diselimuti oleh air dan dia hidup di dalam air. Maka begitu hebatnya madrasah yang saudara-saudara 3 tahun di dalamnya,
penuh dengan keberkahan, penuh dengan keilmuan, penuh dengan diangkatnya derajat, dan kemudian didorongnya segala sesuatu untuk menjadi orang yang mulia. Akan tetapi saudara-saudara semua sementara mencari kesana kemari ingin menjadi orang yang mulia, maka layaknya saudara-saudara kalau tidak bisa memanfaatkan, maka seperti ikan di dalam air yang mencari sumber kehidupan. Maka madrasah kita jadikan sebagai sumber keilmuan, sumber keberkahan, sumber diangkatnya derajat kita bersama-sama, sehingga kelak kita keluar dari madrasah menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan Hari Pendidikan Nasional ini menjadikan cambuk kita bersama untuk memulai kembali, semangat kembali, menjunjung tinggi alma mater Madrasah Aliyah YMI dengan memohon selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semuanya, staf pegawai dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi semuanya, diberi usia yang panjang, kesehatan jasmani rohani, diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita madrasah menjadi tempat ibadah kita menuju kepada kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya cukup sekian. Mudah-mudahan semuanya menjadi semangat kembali untuk menuntut keilmuan dan keberkahan di madrasah YMI yang mulia ini. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Go! Syair saat dilantunkan oleh sang juru kawi, penonton berdatangan hingga desak-desakan. Kalian lingkaran yang penuh dengan tantangan, mencoba bertahan dari lintas zaman. Turunlah sang sindren, muda belia, terikat tali sampai ujung kaki. Yang mata terpejam, sadarkan diri dalam lingkaran. Ayo berlutut, yuk tambah power. Sebagai tumpah, dulu kami membaca mantra, sindren bangga dalam tidurnya. Asap dari kemenyan membuat sindren getar, kacamata yang hitam, mulut pun terdiam. Sindren pun terus menari, tabuhan mengiringi, irama silih berganti, lalu sindren mulai menjadi